Joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu hari ini? Kurang semangat bang. Kita ulang sekali lagi, diajakin Bang Sakti sekarang. Coba bang, ajak. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Fantastik. Haleluya. Yes, yes, yes. Yeay. Itu baru semangatnya adik-adik sekolah minggu HKBP BT. BTW. Kita hari ini berada di sekolah minggu. Sebelum itu, adik-adik lipat tangannya, tutup mata, budi tangan kita saat itu.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat modal sehingga kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Berkati adik-adik kami Tuhan yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, agar mereka mendengar dan melakukannya setiap kegiatan mereka masing-masing dan melakukannya sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Nah, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Alkitab sudah disiapkan? Ya, Alkitabnya disiapkan. Lalu ambil posisi duduknya yang nyaman supaya kita bisa lebih nyaman dalam belajar firman Tuhan. Sudah siap lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pagi ini karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan, kami masih boleh beribadah sekolah minggu, walaupun kami masih harus lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau bersuka cita Tuhan dalam memuji Tuhan. Terlebih kami tetap mau belajar firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus dibaharui dalam kebaikan yang Tuhan inginkan. Berkati kami Tuhan anak-anak-Mu, sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh belajar satu hal baru dari firman Tuhan. Berkati Abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang Abang sampaikan sungguh-sungguh menjadi pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita di minggu ini tertulis di kitab Keluaran. Kitab Keluaran Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal yang kedua
yang angka besarnya 2, ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Dibuka dulu kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1 atau ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Abang akan bacakan buat adik-adik. Adik-adik silakan baca kitabnya di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang sudah pernah membaca atau mendengar firman Tuhan yang baru saja kita baca? Ya, sudah banyak ya. Ya, firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang tokoh besar, seorang nabi yang dipilih Tuhan, yang bernama Musa. Inilah proses di mana Musa lahir dan diselamatkan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih ingat, saat itu di zaman Musa lahir, itu raja orang Mesir atau yang disebutnya Firaun sedang membuat satu keputusan bahwa setiap anak laki-laki yang baru lahir dari orang Ibrani atau Yahudi itu harus dibunuh. Nah, kondisi inilah yang membuat bapak dan mamanya Musa yang adalah keturunan Ibrani atau Yahudi dari keturunan Lewi harus menyembunyikan Musa ketika dia baru lahir. Karena kalau sampai Raja Firaun tahu, dia akan dibunuh. Nah, kondisi inilah yang harus membuat orang tua dari Musa menyembunyikan Musa. Dan firman Tuhan tadi bilang, Musa sempat disembunyikan oleh orang tuanya, tidak ada yang mengetahui selama 3 bulan. Tetapi waktu 3 bulan itu menjadi waktu yang tidak cukup. Bahkan mereka berpikir Musa tidak bisa lagi disembunyikan, karena dia akan tumbuh besar dan akan ketahuan oleh orang-orang atau mungkin anak buah dari Raja Firaun. Sehingga orang tua Musa memutuskan bahwa Musa harus dilepaskan oleh mereka. Setelah mereka berpikir panjang,
mereka mulai bergumul dengan situasi itu, akhirnya diputuskan orang tua Musa dibuatnyalah sebuah peti atau kotak untuk menaruh Musa di kotak itu, dan akhirnya dibuat dan Musa ditaruh di atas peti itu, di kotak itu, dan ditaruh di tepi sungai Nil. Dia harus dilepaskan oleh orang tuanya melalui jalan tersebut. Tetapi kakaknya tetap memantau kemana peti itu akan dibawa oleh arus air itu. Nah, adik-adik, kondisi inilah yang menjadi kondisi yang sangat sulit. Kalau orang dewasa bilang ini kondisi yang genting, kondisi yang membuat panik karena harus melepaskan anak mereka demi menyelamatkannya. Nah, inilah dimana kita mau belajar dan tentang peristiwa tersebut, adik-adik. Bagaimana kita akan mengambil satu keputusan di situasi yang sangat sulit. Sebelumnya, abang punya satu cerita tentang seorang anak sekolah minggu, namanya Nova. Nah, pada satu kali Nova sedang diajak mama papanya ke mall. Siapa yang pernah diajak mama papa ke mall? Iya, di mana isi mall? Sebelum corona pastinya ramai, banyak orang di sana. Nah, Nova diajak mama papanya ke sana. Tapi waktu sedang jalan dia di salah satu wilayah mall, ternyata saking ramainya orang, Nova terpisah dengan mama papanya. Dia nengok ke sebelah kiri, kok tidak ada mamanya. Dia nengok ke sebelah kanan, nggak ada juga papanya. Dia lihat ke depan dan ke belakang, ternyata dia sudah terpisah dengan kedua orang tuanya. Tetapi hebatnya, Nova tidak langsung menangis. Dia nggak langsung teriak-teriak, walaupun dia sudah terpisah dengan mama papanya. Tetapi dia coba tetap berdiri tenang, lalu dia lihat sekelilingnya, di mana dia bisa berdiri atau duduk. Akhirnya dilihat ada bangku, lalu dia lalu dia mengarah ke bangku itu, lalu dia duduk. Terus adik-adik, dalam keadaan yang tenang, dia teringat oleh pesan mamanya. Apa itu pesannya? Nova, kalau kamu dalam kondisi yang menakutkan buat kamu atau kamu mengerikan buat kamu, kamu harus tetap tenang. Lalu dalam kondisi itu kamu berdoa sama Tuhan dan sampaikan sama Tuhan apa yang kamu takutkan. Lalu Nova dalam posisi duduknya, dia ingat-ingat pesan mamahnya, lalu dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, tolong temukan aku sama mama papaku. Aku terpisah sama mama papa. Amin. Wah, tidak lama kemudian ada seorang security, atau adik-adik tahunya apa? Satpam ya. Iya, penjaga di mall itu yang bertugas keamanan di mall itu. Nah, satpamnya menghampiri atau mendatangi Nova. Lalu ditanya, adik, sedang apa di sini? Dijawab, aku sedang duduk. Aku lagi mencari mama papaku. Aku terpisah pak dengan mama papa, katanya. Oh, kamu datang ke sini dengan mama papa? Iya pak. Bapak bisa tolong aku? Lalu security ini atau satpamnya atau keamanan ini mengajak Nova untuk ke tempat informasi namanya. Kalau di mall pasti ada. Akhirnya yaudah, kamu ikut bapak, kita ke tempat informasi supaya diumumkan. Akhirnya Nova ikut bapak security itu ke tempat informasi. Lalu diumumkan di tempat informasi, dan beberapa menit kemudian mama papa Nova datang ke tempat informasi itu, dan Nova ketemu lagi sama mama papanya. Nah, dari peristiwa itu adik-adik, apa yang kita mau lihat? Ya, kita lihat bagaimana Nova dalam kondisi yang menakutkan buat dia, mengkhawatirkan buat dia, atau kondisi yang buat dia panik karena terpisah dengan mama papanya, dia mau tetap tenang. Lalu kedua, dia mau tetap ingat untuk berdoa sama Tuhan. Nah, disitulah pertolongan Tuhan datang
dia bisa ketemu Bapak security, lalu ditolong untuk bertemu lagi dengan mama papanya. Nah, hari ini adik-adik, kita sama-sama mau belajar bagaimana kita bisa tenang menghadapi setiap hal yang ada di depan kita. Mau itu menakutkan, mau itu mengkhawatirkan, ataupun membuat kita panik, kita harus tetap tenang. Lalu berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Maka saat itu Tuhan akan menolong kita dengan cara Tuhan sendiri. Kita harus hidup dan percaya dengan setiap pertolongan Tuhan, asalkan kita tetap mau tenang dan mengandalkan Tuhan di setiap kondisi yang sulit sekalipun. Bisa adik-adik? Iya, yang bisa angkat jempolnya katakan bisa. Oke. Baik, sampai sini cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan sebagian dari kisah teman kami, bagaimana kami mau belajar Tuhan untuk tenang menghadapi setiap kondisi yang sulit, kondisi yang menakutkan, kondisi yang mengkhawatirkan buat kami. Karena dalam posisi tenang kami bisa mengingat Tuhan dan kami bisa berdoa kepada Tuhan, sehingga di waktu itu Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu terus bertumbuh dalam firman Tuhan, biar terus boleh percaya pada Tuhan untuk mengandalkan Tuhan saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam setiap situasi dan kondisi yang ada. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami atau juga buat mama papa yang saat ini sedang sakit. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan buat mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih, mereka boleh bersuka cita, beraktivitas. Terlebih Tuhan, mereka boleh kembali beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi ini. Biar setiap minggunya Tuhan kami boleh bersuka cita untuk bertemu Tuhan dalam persekutuan sekolah minggu kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa tadi yang sudah dengar firman Tuhan adik-adik? Abang dengar? Oh, kakak juga dengar. Adik-adik di rumah juga pastinya sudah dengar kan? Oke. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Ya, judulnya Jalan Serta Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita mau tutup ibadah kita pagi ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kakak punya pengumuman sekolah minggu untuk adik-adik sekolah minggu. Diperhatikan baik-baik ya. Adik-adik, hari ini hari Minggu 12 September 2021, kakak dan abang sekolah minggu akan memberikan kuota internet kepada adik-adik sekolah minggu melalui mama atau papa yang beribadah di gereja. Kuota internet ini adalah pemberian atau ucapan syukur dari salah satu jemaat HKBP BTP untuk adik-adik sekolah minggu HKBP BTP. Bagi adik-adik yang mama atau papanya tidak beribadah di gereja, bisa memintakan kuota ini kepada kakak atau abang sekolah minggu ya. Kita doakan juga semoga keluarga yang memberikan ucapan syukur ini selalu diberkati oleh Tuhan. Dan adik-adik, ayo semakin semangat sekolah minggunya ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding.